Apa? Nggak tahu saya. Oke, terima kasih. Konteks ini, kalau kita bicara tentang tiga aktor ini, Jokowi, Luhut, Prabowo, pertanyaannya kemana Luhut? Akan lebih setia kepada Prabowo atau lebih setia kepada Jokowi? Kalau dia kaitkan dengan bahasa yang sama sebagai sesama mantan Kopassus misalnya, rasanya ikatan ke Prabowo akan jauh lebih kuat. Jangan lupa, skenario mengatakan bahwa kerjasama Luhut dengan Jokowi dan lain sebagainya itu dalam rangka memupuk Jokowi untuk menjadi pemimpin Indonesia. Jadi talent scoutingnya Luhut sendiri, bukan Jokowi yang kemudian naik begitu saja. Jadi Luhut yang menemukan Jokowi lalu mengajaknya kerjasama, lalu mengangkatnya ke level nasional. Itu yang disebutkan dianalisis ya, banyak orang ya yang pernah saya baca. Tapi Kan Munas sudah diumumkan tanggal 20 ya. Alasan dipercepat kenapa Pak Munas ya? Tanya aja. Kita lagi berproses ya. Kita akan ada pembicaraan karena kita ingin semua berjalan smooth. Nanti saya akan mengadakan pembicaraan dengan Pak Agus Gumiwang, Pak Bahlil, ya. Karena dari awal kita sepakat bertiga ini sama-sama maju. Setidaknya gitu ya, cara-cara yang dilakukan oleh rezim Jokowi untuk mengambil alih Partai Golkar ini jauh-jauh lebih santun, jauh-jauh lebih manusiawi, dan masih memuliakan korbannya. jadi dalam konteks ini tugas Jokowi di mata Luhut sudah selesai. Ya, dia tidak perlu berterima kasih pada Jokowi, ya, karena justru Jokowi yang harus berterima kasih kepada Luhut. Maka tugas Jokowi sudah selesai. Yang belum selesai dan akan ada tugas baru adalah Prabowo sebagai presiden. Nah, dalam konteks ini bisa jadi kemudian Luhut akan lebih berdiri di sisi P ketimbang di sisi J. Jadi bisa jadi Nah, Menteri PDIP pasti akan disingkirkan oleh Jokowi sejak sekarang supaya tidak ada alasan bahwa Prabowo akan menerima kementerian itu sebagai limpahan dari Presiden Jokowi kan. Jadi tentu Presiden Prabowo akan membentuk kabinet sendiri. Tetapi sebelum kabinet itu terbentuk, seluruh kapasitas PDIP dan Golkar untuk melawan Jokowi kendati terengah-engah itu juga dianggap sebagai ancaman oleh Jokowi. Karena itu menurut saya Laoli Menteri Menhukam ini pasti diganti itu karena dia orang PDIP. Demikian juga beberapa menteri di kabinet Jokowi yang masih tersisa itu karena nggak mau mengundurkan diri karena ada strategi bahwa sebaiknya dipecat Jokowi supaya terlihat bahwa Jokowi memang tidak menghendaki PDIP. Tapi yang menarik adalah posisi Luhut Binsar Panjaitan di mana saudara sekalian? Karena tiba-tiba dia membuat pernyataan yang agak berseberangan dengan pihak-pihak yang ingin menguasai Golkar. Oke, jadi nanti ada juga kata-kata sumber Atau skenario yang sebelumnya sudah disiapkan dengan sangat-sangat rapi, yaitu Presiden bilang bahwa posisi Erlangga sebagai menteri, sebagai Menko di kabinet Pak Jokowi itu nggak ada masalah. Aman gitu ya. Tetapi tentu bagi Pak Jokowi masih ada kemungkinan Golkar itu melawan, masih ada kemungkinan PDIP itu mengambil momen di ujung masa kekuasaan Pak Jokowi. Karena itu dia mesti pastikan bahwa kabinet dia itu harus bersih dari mereka yang punya potensi untuk mempersoalkan legitimasi Jokowi di kemudian hari, terutama Golkar dan yang paling kita udah ketahui yang PDIP. muncul kabar reshuffle kabinet, sasar menterinya PDIP buka suara. Jadi reshuffle kabinet ini Sobat RH sekalian, lagi-lagi ya ini terkait dengan Bahlil juga. Karena konon Bahlil akan didorong menjadi menteri ESDM. Kalau kita bandingkan dengan rezim SBY dulu, ini kan kurang lebih sama, mirip-mirip ceritanya gitu ya. Sama-sama ada pembegalan atau pengambilan partai di periode kedua Presiden SBY. Karena kalau kita berkaca kepada Demokrat di tahun lalu gitu ya, ketika SBY mengambil Partai Demokrat, itu caranya tuh keras sekali gitu ya, kasar sekali.